Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fitriani dari Prodi PGMI 5A Institut Pesantren Matoliul Falah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi P3K dengan judul Peragaan Bidai Membidai. Membalut dan bidai. Pengertian membalut. Membalut adalah tindakan untuk menyangga atau menahan bagian tubuh agar tidak tergeser atau berubah dari posisi yang dikehendaki. Tujuan dari membalut ini yang pertama yaitu menghindari bagian tubuh agar tidak tergeser dari tempatnya. Yang kedua, mencegah terjadinya pembengkakan. Yang ketiga, menyongkong bagian badan yang cedera dan mencegah agar bagian itu tidak bergeser. Yang keempat, menutup agar tidak kena cahaya, debu, dan kotoran. Sedangkan alat dan bahan untuk membalut yaitu mitela atau dasi. Mitela sendiri adalah pembalut berbentuk segitiga, sedangkan dasi adalah mitela yang berlipat-lipat sehingga berbentuk seperti dasi. Mitela ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bahan pembalut terbuat dari kain yang berbentuk segitiga sama kaki dengan berbagai ukuran. Panjang kaki antara 50 sampai 100 cm. Yang kedua, pembalut ini bisa dipakai pada cedera di kepala, bahu, dada, siku, telapak tangan, pinggul, telapak kaki, dan untuk menggantung tangan. Sedangkan cara membalut dengan mitela ini yaitu salah satu sisi mitela dapat dilipat kira-kira 3 atau 4 cm sebanyak 1 sampai 3 kali. Setelah itu, pertengahan sisi yang telah terlipat diletakkan di luar bagian yang akan dibalut. Lalu ditarik secukupnya dan kedua ujung sisi itu diikatkan. Kemudian salah satu ujung yang bebas lainnya ditarik dan dapat diikatkan pada ikatan B atau diikatkan pada tempat lain maupun dapat dibiarkan bebas. Hal ini tergantung pada tempat dan kepentingannya. Selanjutnya yaitu dasi. Dasi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, membalut ini adalah mitela yang dilipat-lipat dari salah satu sisi segitiga agar beberapa lapis dan berbentuk seperti pita dengan kedua ujung-ujungnya lancip dan lebarnya antara 5 sampai 10 cm. B. Pembalut ini biasa dipergunakan untuk membalut mata, dahi atau bagian kepala yang lain, rahang, ketiak, lengan, siku, paha, lutut, betis, dan kaki terkilir. Sedangkan cara membalut dengan dasi ini yaitu pembalut mitela dilipat-lipat dari salah satu sisi sehingga berbentuk pita dengan masing-masing ujung lancip. Setelah itu, bebatkan pada tempat yang akan dibalut sampai kedua ujungnya dapat diikatkan. Kemudian diusahakan agar balutan tidak mudah kendor dengan cara sebelum diikat arahannya saling menarik dan kedua ujungnya diikatkan secukupnya. Pengertian bidai membidai. Bidai adalah tindakan mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku atau fleksibel sebagai mobilisator. Sedangkan tujuan bidai membidai ini yang pertama mengurangi nyeri korban, yang kedua mencegah kerusakan lebih lanjut dan agar tulang yang patah tidak bergerak, yang ketiga membuat korban nyaman. Cara bidai membidai yaitu jika ada satu bidai gunakan di bawah, dan jika dua bidai gunakan di bagian bawah dan luar badan yang patah. Jika ada 3 bidai gunakan bagian bawah, luar, dan dalam. Kemudian dibebat 3 titik dan bidai melewati sendi.
Peragaan membalut membidai. Pertama, luka di kepala. Kedua, luka di temporar. Ketiga, luka di mata. Keempat, luka di dagu. Kelima, luka di siku dan lutut. Pertama, luka berada di kepala. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Cuci tangan sebelum dan sesudah tindakan. Ketika ada luka di kepala, kita ikat dengan kain balut ditekuk dua, memulainya di tengah. Misalkan luka berada di dahi, lipat tengah ini harus ditempel di lukanya. Tarik ke belakang, lalu dipelintir terlebih dahulu. Kemudian kita tarik ke depan dan diikat di atas luka tadi. Ikatan dengan simpul 8. Perhatikan gambar di samping. Kedua adalah luka di temporar. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Kain balutan selalu dibagi dua agar mengikatnya mudah. Kita mulai di tengah, ditempel di atas luka, lalu kita tarik sampai di belakang kuping. Di sebelah atas kuping, yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Diputar, diikat di atas luka lagi dengan ikatan simpul 8. Perhatikan gambar di samping. Ketiga yaitu luka di mata. Langkah-langkahnya adalah balutan kain miring pada luka, kemudian ditarik ke belakang, setelah itu dipelintir. Lalu kita tarik ke depan. Ketebannya ini harus horizontal. Diikatnya tidak boleh di atas mata. Perhatikan gambar di samping. Berikut yang keempat yaitu luka di dagu. Langkah-langkahnya adalah kain balut kita tempelkan pada dagu, lalu kita tarik ke belakang. Di belakang kuping di sebelah bawah tali yang pendek lari ke atas dan tali yang panjang ditarik ke bawah, dilipat di bawah dagu, setelah itu diikat di atas. Perhatikan gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu yang kelima, luka di siku dan lutut. Langkah-langkahnya adalah pertama, tangan ditekuk terlebih dahulu, kemudian setelah itu di ujungnya kain ditaruh di siku yang terluka. Kain ditarik ke depan, kita arahkan yang satu ke atas dan yang satu lagi ke bawah. Yang atas harus diputar ke bawah, sedangkan yang bawah diputar ke atas. Nanti setelah itu disilangkan. Di ujung siku dikedepankan lagi, kemudian diikatkan di depan. Tangan masih bisa digerakkan. Perhatikan gambar di samping. Selanjutnya pada posisi menggendong. Misalkan tangan yang sakit berada di siku. Sebelum kita balut dengan kain, kita sudah praktur dalam keadaan dibidai dengan lengan bawah harus posisi anatomis. Luka tersebut kita balut dengan kain ujungnya yang lancip berbentuk segitiga. Harus berada di siku yang sakit. Lalu kita tarik ke atas, kemudian kita ikat bagian belakang. Setelah itu bagian sisa segitiga kita ikat pakai peniti atau kita pelintir-pelintir. Perhatikan gambar di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya mengenai peragaan bidai membidai. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.